Yumi dari NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai aliran Murji'ah. Jadi, di mana sebuah pengantar komprehensif tentang asal-usul, doktrin inti, dan implikasi historis dari aliran teologis Murji'ah dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Sofi Nabila dari NIM 057. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alan dengan NIM 058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Hafid dengan NIM 062. Perkenalkan, saya Miftah Skevara, saya berasal dari NIM 059. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yumi dari NIM 060. Perkenalkan, saya Brilian Rasulio, NIM 061. Perkenalkan, saya Adam Dias dari NIM 056. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai asal-usul dan latar belakang yang akan disampaikan oleh Alan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini salah satu aliran teologi dalam sejarah Islam yang muncul pada masa awal perkembangan umat Islam. Nah, secara bahasa, kata Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab arja'a dan yu'riju, artinya menunda atau memberi harapan. Jadi secara istilah, Murji'ah ini adalah kelompok yang menunda penilaian terhadap pelaku dosa besar sampai hari kiamat. Artinya mereka berpendapat bahwa seseorang itu yang berbuat dosa besar itu belum tentu kafir selama ia masih memiliki iman di dalam hatinya. Nah, aliran ini muncul pada akhir abad pertama Hijriah, tepatnya setelah terjadi konflik politik besar antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa itu umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang saling mengklaim kebenaran, bahkan saling mengkafirkan. Nah, di tengah situasi ini, Murji'ah ini hadir sebagai kelompok moderat. Mereka berkata, kita tunda dulu penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Hanya Allah yang berhak menentukannya. Nah, dengan cara ini, mereka ingin menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan yang lebih dalam. Nah, secara teologis, Murji'ah ini dia menerapkan Nah, secara teologis, Murji'ah ini lebih menekankan iman daripada amal perbuatan. Karena menurut mereka, selama seseorang masih beriman di hatinya, itu maka dia tetap dianggap sebagai muslim, meskipun melakukan dosa besar. Nah, pemikiran ini tentu berbeda dengan kelompok lain, seperti Khawarij yang justru menganggap pelaku dosa besar itu sebagai kafir. Itu dari saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai doktrin inti Murji'ah atau irja. Doktrin sentral Murji'ah berfokus pada hubungan antara iman, amal, dan status seseorang di akhirat. Penanggungan penghakiman ini hanya Allah yang berhak menghakimi status iman seorang muslim yang melakukan dosa besar. Statusnya itu ditangguhkan Murji'ah. Selanjutnya, iman adalah pengakuan hati, di mana keyakinan dianggap murni sebagai pengakuan dalam hati, dan juga lisan, terpisah dari amal perbuatan. Adapun amal bukan bagian iman. Amal saleh atau dosa tidak memengaruhi esensi iman. Iman tidak bertambah atau berkurang karena perbuatan. Jadi, penyerahan keputusan irja ini kepada Allah SWT terutama terkait masalah dosa besar dan keimanan, dengan keyakinan bahwa iman cukup menentukan status mukmin meski tanpa amal baik, sehingga tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena perbuatan buruknya. Mereka juga menunda penghakiman atas peristiwa politik, seperti yang terjadi dalam kasus tahkim antara Ali dan Muawiyah tadi, dan memberikan pengharapan agar pelaku dosa besar mendapat ampunan dari Tuhan. Nah, berikut adalah pokok-pokok ajaran utama. Selanjutnya, akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran utama.
Itu yang pertama, menunda keputusan ijza bagi pelaku dosa besar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Nah, menurut ResearchGate itu tidak mengkafirkan seseorang hanya karena melakukan dosa besar. Menurut jurnal Mustikra itu menurut jurnal tuh Mustikra gitu. Pentingnya iman daripada amal. Jadi yang kedua ini, iman tuh hanya tertahan di hati dan perbuatan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keimanan seseorang. Yang selanjutnya itu harapan ampunan, di mana tuh berharap agar muslim yang berdosa besar akan diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu tuh menyerahkan urusan politik, di mana membiarkan keputusan atas peristiwa politik itu yang menyebabkan perpecahan umat, seperti tahim pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu kesetaraan iman. Jadi iman adalah satu kesatuan dan tidak bertingkat-tingkat serta tidak berkurang ataupun bertambah. Nah, dari pandangan mayoritas ini, yang pertama adalah iman tuh hanya di hati. Iman adalah keyakinan batin dan pengakuan akan keesaan Tuhan dan Rasul-Nya, bukan perbuatan lahiriah. Selanjutnya, iman tuh tidak bertambah dan juga berkurang. Jadi itu iman dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa bertambah atau berkurang. Sehingga itu jika seorang memiliki sebagian iman, berarti ia tuh memiliki seluruh iman. Selanjutnya, adapun mengenai dosa besar, tidak membatalkan iman. Pelaku dosa besar seperti zina atau mencuri tidak keluar dari Islam dan tetap berstatus mukmin. Selanjutnya, mengenai penundaan hukuman, nasib orang yang berbuat dosa besar akan ditangguhkan hingga hari perhitungan, dan hanya Allah yang berhak menghukum atau mengampuninya. Mengenai pandangan Murji'ah akan dijelaskan oleh Ayumi. Ayumi itu open mic-nya belum dibuka. Open mic dulu. Selanjutnya pandangan Murji'ah akan disampaikan oleh Ayumi. Silakan. Pandangan Murji'ah. Yang pertama, menurut pandangan Murji'ah, iman hanya keyakinan dari hati dan ucapan lisan. Yang kedua, iman bersifat statis atau tetap sehingga tidak bertambah atau berkurang. Yang ketiga, amal adalah konsekuensi iman, bukan bagian dari iman itu sendiri. Jadi apabila kita beriman, maka konsekuensinya kita akan beramal, bukan bagian dari iman itu sendiri. Jadi amal itu tidak menentukan dari iman itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dan dampak pemikiran muncul sebagai usaha untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah konflik politik dan perbedaan pandangan teologis, menimbulkan pemikiran moderat karena menghindari pengkafiran sesama muslim. Namun oleh sebagian ulama dikritik karena dianggap terlalu longgar terhadap dosa dan perbuatan maksiat. Lanjut. Ya, benar. Pada Aku mau bilang. Dilanjutkan oleh Nita terlebih dahulu. Iya kan? Bahas mengenai faksi-faksi utama di sini Murji'ah. ada faksi utama Murji'ah. Jadi seiring waktu aliran Murji'ah ini, iya, aku kan. Ya baik, yang selanjutnya ini di bab 2 ada faksi utama Murji'ah. Seiring waktu, aliran terpecah menjadi beberapa faksi dengan perbedaan pandangan sifat. Halo, ini dengar enggak? Dengar. Dengar, woi. Selanjutnya di bab 2 ini ada faksi utama Murji'ah. Nah, jadi seiring waktu, aturan Murji'ah terpecah menjadi beberapa faksi dengan perbedaan pandangan tentang sifat iman. Yang pertama ada Murji'ah fuqaha atau ahli fikih, kelompok moderat yang masih menghargai amal, namun tetap berpegang pada prinsip bahwa amal bukan bagian dari iman. Contoh ini ada Abu Hanifah, meskipun pandangannya sering disalahpahami. Yang kedua ada Murji'ah ekstrim atau hulat,
kelompok yang berpandangan bahwa amal sama sekali tidak penting selama ada iman di hati. Dosa tidak akan membahayakan. Pandangan ini dianggap sesat oleh mayoritas ulama. Jadi, secara garis besar, faksi-faksi utama dalam aliran Murji'ah diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat radikalisme pandangan mereka mengenai hubungan antara iman dan amal perbuatan, terutama terkait pelaku dosa besar. Yang satu ada Murji'ah moderat atau Murji'ah al-sunnah, Murji'ah fuqaha. Kelompok ini adalah orang yang paling dekat dengan pandangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, dan tokohnya termasuk ulama besar seperti Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Murji'ah ekstrim Al-Jamiyah, Asy-Syalihiyah, dan lain-lain. Kelompok ini memiliki pandangan yang sangat radikal karena benar-benar memisahkan iman dan amal perbuatan. Beberapa faksi utamanya adalah Al-Jamiyah, pengikut Jam bin Syafwan, Al-Karamiyah, dan yang terakhir, Asy-Syalihiyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Syahhi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Akil. Jadi, implikasi teologis dan sosial doktrin utama Murji'ah adalah bahwa iman cukup diyakini dalam hati, sementara amal perbuatan bukan bagian dari iman. Karena itu, pelaku dosa besar tidak otomatis kafir, selama masih memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pandangan ini melahirkan beberapa implikasi teologis, yaitu menolak sikap ekstrim Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama Muslim, menegaskan bahwa hak menghakimi manusia sepenuhnya milik Allah, bukan manusia, menekankan rahmat dan ampunan Allah lebih besar daripada murkanya. Namun, pandangan ini juga dianggap melemahkan hubungan antara iman dan amal, karena amal tidak lagi dianggap sebagai bukti nyata keimanan. Lalu, implikasi sosial. Secara sosial, ajaran Murji'ah membawa dampak yang cukup luas, yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan kehati-hatian dalam menilai keimanan orang lain, mengurangi fanatisme dan konflik politik, terutama pada masa perselisihan antara kelompok Ali, Muawiyah, dan Khawarij, mendorong perdamaian dan stabilitas sosial, karena umat tidak mudah saling menyesatkan. Namun, di sisi lain, ajaran ini juga menimbulkan sikap pasif dalam menghadapi kemungkaran, karena terlalu menekankan penilaian akhir pada Allah semata. Udah. Oke, udah. Selanjutnya oleh Adam. Oke, sekarang saya akan bahas tentang warisan dan tokoh Murji'ah yang menurutku cukup menarik karena pengaruhnya masih terasa sampai zaman sekarang. Jadi warisan terbesar dari aliran Murji'ah itu bukan cuma soal doktrin teologi, tapi juga cara pandang mereka terhadap manusia dan keimanan. Murji'ah mengajarkan bahwa iman itu letaknya di hati. Yang menentukan seseorang beriman atau tidak bukan amalnya, tapi keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal memang penting, tapi bagi Murji'ah, amal bukan ukuran mutlak untuk menilai iman seseorang. Nah, pemikiran kayak gini muncul di masa-masa Islam yang penuh konflik politik dan perbedaan paham. Ada kelompok yang gampang banget mengkafirkan orang lain karena dosa besar, contohnya Khawarij. Nah, disinilah Murji'ah hadir membawa angin sejuk. Mereka bilang jangan dulu menilai orang lain kafir hanya karena dosanya. Urusan iman biarlah Allah yang menilai. Dari situ Murji'ah meninggalkan warisan besar berupa toleransi dan perdamaian. Mereka mengajarkan umat untuk tidak gampang menghakimi, untuk saling menghormati dan lebih fokus pada keyakinan diri sendiri daripada sibuk menilai keimanan orang lain. Bisa dibilang mereka itu pelopor modernisasi dalam Islam. Kalau kita tarik ke masa sekarang, warisan Murji'ah ini masih relevan banget. Misalnya dalam gerakan Islam moderat dan pemikiran modern yang menekankan rahmat, ampunan, dan keterbukaan. Mereka mendorong umat supaya lebih fokus memperbaiki diri, bukan saling menyalahkan, tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya, karena terlalu menekan iman di hati. Sebagai orang yang bisa jadi terlalu pasif,
merasa cukup beriman tanpa perlu berbuat banyak untuk kebaikan sosial. Udah. Besok. Selanjutnya akan disampaikan oleh Brilian. Udah. Nah, selanjutnya bandingkan Murji'ah dengan Khawarij. Yang pertama, kalau di Murji'ah ya, itu kalau seseorang muslim melakukan dosa besar, itu masih dianggap muslim selama dia masih beriman kepada Rasulnya dan Allah di dalam hatinya. Jadi mereka juga berpendapat bahwa iman itu ada di dalam hati, bukan diukur dari amal perbuatan. Jadi dosa besar memang salah dan akan dihisab oleh Allah, tapi tidak membuat seseorang otomatis menjadi kafir. Sedangkan di Khawarij, kalau seorang melakukan dosa besar, maka mereka tuh langsung dianggap murtad. Dianggap murtad, yaitu atau keluar dari Islam. Bagi mereka, iman itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau amalnya buruk, apalagi dosa besar, berarti imannya hilang. Selanjutnya, yaitu tentang kriteria Murji'ah. Yang pertama yaitu mendorong kemalasan beramal. Kenapa? Karena doktrin bahwa amal itu tidak mempengaruhi iman, yang membuat mendorong umat Islam untuk meremehkan ibadah dan berbuat dosa besar. Nah, itu yang kedua, ada perubahan iman dan tindakan, yang mana ini berhubungan dengan konsep Islam yang mengintegrasikan keyakinan, ucapan, dan perbuatan sebagai satu kesatuan. Nah, yang terakhir ada zaman moralitas, yang mana pandangan Murji'ah yang ini dianggap ekstrim dan merusak moralitas etika sosial dalam masyarakat muslim. Aduh, salah benar ulang yang bagian ancaman moralitas. Selanjutnya ancaman moralitas, yang mana pandangan Murji'ah ini dianggap merusak moralitas dan etika sosial dalam masyarakat muslim. Selesai. Baik, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai Murji'ah ini adalah pertama, asal-usul. Jadi, asal-usul dari Murji'ah ini muncul sebagai respon terhadap konflik politik dan ekstremisme Khawarij. Selanjutnya ada implikasi di mana itu tuh mendukung stabilitas politik dan menentang pemberontakan. Nah, di sini di Murji'ah ini doktrin intinya itu penangguhan penghakiman atas pelaku dosa besar, gitu. Secara garis besar adalah dosa besar. Untuk warisan itu mempengaruhi teologi Asy'ariyah. Asy'ariyah di sini itu mengenai teologi Asy'ariyah berarti menekankan pada konsep-konsep teologi seperti sifat Tuhan, terus kekuasaannya dan peran manusia dalam ketentuan ilahi. Aliran ini menekankan keseimbangan antara teks suci, di mana itu tuh dalil nakli dan juga dalil akli dalam memahami ajaran agama, menghasilkan pandangan yang moderat, terus dan diterima oleh mayoritas umat Islam. Nah, pokok-pokok ajarannya itu mencakup keyakinan pada sifat-sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan konsep keadilan Tuhan, gitu. Memahami Murji'ah membantu kita menghargai keragaman pemikiran teologis dalam sejarah Islam dan pentingnya toleransi dalam isu keimanan. Cukup penjelasan dari kelompok kami mengenai penjelasan Murji'ah. Sekian dan mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,